Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya untuk meresum atau mempresentasikan terkait penjelasan tugas kedua di mata kuliah Hukum Tata Negara 3. Nah, tugas kedua kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai eh, hubungan negara dengan konstitusi. Jadi nanti dalam durasi video 5 menit di video ini saya akan meresum, akan mempresentasikan apa itu konstitusi dan hubungannya dengan negara. Seperti itu teman-teman. Mungkin langsung kita mulai saja. Nah, pertama teman-teman yang harus kita pahami dulu bahwa negara adalah suatu organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Sementara konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi ibarat negara itu adalah tempatnya, wadahnya, terorganisir. Nah, supaya suatu wadah tempat ini agar terorganisir dengan baik, maka harus ada konstitusi sebagai rule of game, jalan mainnya. Jadi bagaimana gerak suatu negara, tujuan negara, hukum yang merepresentasikan daripada denyut nadi dalam suatu negara, itu ialah konstitusi itu sendiri teman-teman. Nah, maka artinya konstitusi dan negara memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan teman-teman. Negara memerlukan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan konstitusi baru bisa berlaku jika ada negara sebagai wadahnya. Nah, jadi dalam hal tersebut saya akan coba membagi jadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama, konstitusi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Jadi konstitusi memuat dasar negara, bentuk negara, dan tujuan negara. Contohnya, kalau di Indonesia teman-teman, dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan tujuan Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia teman-teman. Jadi itu menggambarkan representasi suatu negara Indonesia teman-teman. Jadi tadi dia melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tujuan yang termaktub berdirinya negara suatu Indonesia itu dapat dilihat daripada konstitusi tersebut teman-teman. Lalu yang kedua, konstitusi mengatur organisasi negara. Nah, konstitusi merupakan bagian kekuasaan dibagi dan dijalankan, misalnya di Indonesia. Ada 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu pihak. Jadi teman-teman, supaya suatu lembaga dalam pemerintahan atau institusi dia tidak abuse of power atau berlebihan dalam suatu kekuasaan, maka harus ada pembagian tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan ada namanya sistem trias politika dalam pemerintahannya. Tadi itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Dia memegang daripada sistem tertinggi dalam kekuasaannya, memimpin suatu negara, dan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang nanti akan menghasilkan suatu kebijakan atau arah negara dalam menjalankan suatu bentuk konstitusi tersebut teman-teman. Kalau tadi legislatif, DPR, DPD, dan MPR, dia mewakili daripada aspirasi atau keluhan-keluhan atau menjadi sumber penyalur utama daripada keluh kesah, terus hal-hal yang cenderung itu mewakili daripada masyarakat. Jadi lembaga legislatif itu merupakan suatu representasi daripada masyarakat itu sendiri. Kalau di dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada yudikatif. Tadi itu ada MA, MK, dan KY, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Jadi itu
dia adalah lembaga-lembaga yang menjalankan terkait penegakan hukum atau persidangan di dalam menegakkan suatu aturan tersebut, teman-teman. Lalu yang ketiga, konstitusi sebagai eh, pengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, yaitu konstitusi berarti menjamin hak-hak dasar warga negara, setiap hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak atas keadilan. Dengan adanya konstitusi, rakyat terlindungi dari kemungkinan tindak sewenang-wenang daripada pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang saya jelaskan tadi, yaitu dia mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya serta melindungi masyarakat yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat, konstitusi sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Jadi pemerintah berhak menjalankan kekuasaan karena diberi mandat oleh konstitusi, teman-teman. Tanpa adanya suatu dasar konstitusi, tindakan pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum yang inkrah. Jadi pemerintah bisa menjalankan suatu roda kekuasaan, tugas pokok dan fungsinya itu merupakan suatu mandat yang tertera di dalam konstitusi yang harus dia laksanakan. Jadi mungkin sekian video singkat dari saya, yaitu menjelaskan hubungan antara konstitusi dan negara, teman-teman. Mungkin kalau ada kurang dan khilafnya daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.